Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sahabatku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas suatu kisah. Kisah ini bersumber dari kalangan tabi'in, yaitu kisah tragis seorang tabi'in penghafal Al-Quran yang tergelincir karena cintanya. Di tengah gurun yang membara, pedang seorang mujahid berkilat-kilat memantulkan cahaya matahari. Setiap tebasannya menumbangkan pasukan Romawi yang berusaha menghalangi dakwah Islam. Lelaki gagah itu bernama Abdah bin Abdurrahman, seorang tabi'in, penghafal Al-Quran, ahli ibadah, bahkan mujahid yang dikenal tak pernah kenal takut kepada musuh. Di mata manusia, ia seperti cahaya yang sulit padam. Ia dikenal berpuasa seperti puasanya Nabi Daud alaihissalam, yaitu sehari puasa, sehari berbuka. Malam-malamnya diisi dengan salat panjang, siangnya dipenuhi perjuangan. Bibirnya tak pernah kering dari lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Namun, tak seorang pun tahu bahwa cobaan terbesar akan datang bukan dari medan peperangan, melainkan dari dalam hatinya sendiri. Ketika pasukan muslim mengepung sebuah benteng Romawi, Abdah melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Dari sela-sela dinding benteng, muncul wajah seorang wanita Romawi. Rambutnya pirang berkilau, wajahnya putih bercahaya, senyumnya menembus jantung seorang hafil yang selama ini tegar menghadapi ribuan pedang. Tatapan itu cukup untuk mengguncang seluruh bangunan iman yang ia susun bertahun-tahun. Malam itu, saat pasukan beristirahat, Abdah tak lagi larut dalam doa panjangnya. Bayangan wanita itu hadir memenuhi ruang hatinya. Ia berusaha mengusir, namun semakin diusir semakin kuat bayangan itu menjeratnya. Surat yang menghancurkan hatinya pun datang. Akhirnya ia menyerah pada gejolak hatinya. Abdah menulis sebuah surat singkat, penuh kerinduan yang membara. Adinda, bagaimana caranya agar aku bisa sampai ke pangkuanmu? Tak lama ia menerima balasan dari wanita itu. Kakanda, masuklah ke dalam agamaku, yakni agama Nasrani. Maka aku akan menjadi milikmu sepenuhnya, kata wanita itu. Surat itu bagaikan racun yang manis. Dalam sekejap seluruh benteng iman runtuh. Syahwat telah menutupi cahaya hidayah. Ia lupa akan firman Allah, lupa akan ayat-ayat yang ribuan kali ia lantunkan. Hatinya terkunci, matanya buta, telinganya tuli dari peringatan. Hal ini pernah difirmankan dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Yang artinya, Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka ada azab yang amat berat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 7. Hari berikutnya, dunia menyaksikan peristiwa yang menggetarkan. Seorang mujahid, hafidh Al-Quran, meninggalkan barisan kaum muslimin. Ia berjalan menuju benteng musuh. Bukan dengan pedang di tangannya, tetapi dengan hati yang terikat oleh cinta dunia. Kaum muslimin pada waktu itu terpaku. Mereka yang melihat tak percaya dengan mata kepala sendiri. Mereka berseru, memanggil namanya, membujuknya agar sadar. Wahai Abdah, kembalilah, jangan engkau gadaikan imanmu untuk dunia yang fana.
namun ia tak mendengar. Di dalam benteng, ia menikahi wanita Romawi itu, dan sejak hari itu, seluruh hidupnya berubah. Tak lama setelah itu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Ayat-ayat Al-Quran yang dahulu memenuhi hatinya, yang selama ini ia lantunkan melalui lisannya, yang tidak pernah kering mulutnya untuk mengucapkan kalimat demi kalimat ayat suci Al-Quran, mulai hilang satu persatu. Lidahnya keluh, ingatannya kosong, hingga akhirnya yang tersisa hanyalah 2 ayat saja. 2 ayat tersebut termaktub dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 2 dan ayat 3. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. Yang artinya, orang-orang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Biarkanlah mereka makan dan bersenang-senang, dilalaikan oleh angan-angan kosong. Kelak mereka akan mengetahui akibatnya. Quran Surah Al-Hijr ayat 2 dan 3. Seakan-akan Allah meninggalkan 2 ayat ini sebagai hujjah, sebagai saksi bahwa ia telah memilih jalan yang salah. Namun ia tetap berpaling. Abdah hidup bahagia dalam pandangan dunia. Ia memiliki istri cantik, harta, dan keturunan di kalangan Nasrani. Namun semua itu hanyalah fata morgana. Dalam kenyataannya, ia kehilangan kemuliaan yang lebih besar, yaitu iman. Ketika ajal menjemput, ia wafat bukan sebagai seorang mujahid, bukan pula sebagai seorang hafidh, akan tetapi sebagai seorang Nasrani. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Betapa menggetarkan seorang tabi'in, seorang penghafal Al-Quran, seorang pejuang berakhir dengan su'ul khatimah. Kisah ini menjadi tamparan keras bagi setiap muslim. Jika seorang hafidh Al-Quran, seorang mujahid bisa saja tergelincir hanya karena fitnah wanita, bagaimana dengan kita yang imannya rapuh? Bahkan Rasulullah SAW pun pernah bersabda, "Tidak pernah kutinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki setelahku daripada fitnah seorang wanita." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Maka janganlah kita merasa aman dari godaan dunia. Doakanlah agar Allah meneguhkan iman kita hingga akhir hayat. Karena betapa banyak orang yang terlihat saleh di awal, namun terjatuh di ujung jalan. Adapun doa yang layak untuk kita panjatkan di setiap sujud kita, di akhir salat kita, ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, lindungilah kami dari fitnah dunia, dari fitnah wanita, dan dari buruknya akhir hayat. Janganlah Engkau cabut iman kami setelah Engkau anugerahkan hidayah, dan matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kisah nyata ini pernah terjadi di kalangan tabi'in. Mudah-mudahan fitnah wanita ini terhindar dari kita semua, dan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang mendapatkan akhir hayatnya husnul khatimah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.